Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Hamida. Saya dari kelas IKOM 8 Humas semester 7. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Audit Komunikasi dari dosen dari Miss Rifki Maidasari Siregar. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengetahui minat dan bakat kita setelah kita tamat kuliah nanti, apakah sesuai dengan impian kita untuk mencari pekerjaan di depan sana. Impian saya setelah menyelesaikan sarjana nanti itu adalah saya sebenarnya mempunyai impian dan cita-cita yang sangat tinggi. Impian yang utama itu ialah menjadi pejabat, pejabat seperti DPR. Namun sebelum saya menjadi DPR, saya ingin menjadi seorang motivator atau ambasador sambil berkarir di dunia event organizer atau wedding organizer. Namun fokus yang sebenarnya utama itu tetap jadi pejabat daerah ya, karena alasan saya ingin menjadi pejabat daerah itu ialah untuk bisa memajukan daerah saya, daerah tempat lahir saya, yaitu karena dia daerah yang terpencil dan kurang perhatian dari pemerintahnya. Jadi impian saya itu untuk bisa memajukan daerah saya itu salah satunya itu misalnya dari untuk pembangunan jalannya, supaya jalan itu diperbaiki gitu kan, karena kan orang untuk mengakses masuk ke dalam kampung itu susah gitu jalannya. Nah, itulah sebabnya, itu hal yang contoh utama kecilnya ketika saya menjadi pejabat daerah, alasan saya untuk nah, oleh sebab itu saya mencoba melakukan tes minat dan bakat agar saya dapat mengetahui bagaimana kemampuan saya, apakah minat dan bakat saya itu sejalan dengan karir yang ingin saya raih. Dan setelah saya bandingkan, ternyata hasilnya itu saya ketika saya tes dari temubakat.com itu adalah saya adalah orang yang teratur, rapi, suka melayani dan segala sesuatunya harus direncanakan. Memang sih benar, cuman terkadang harus tanpa direncanakan juga bisa gitu kan. Tapi di sini ditulis harus direncanakan. Senang bersahabat, senang melayani dan bertanggung jawab. Ya, saya memang banyak teman, mungkin punya banyak teman lah di mana-mana, di setiap kampus itu ada gitu kan. Senang melayani dan bertanggung jawab, lumayan suka melayani dan bertanggung jawab. Kemudian suka sekali mengatur penempatan atau penugasan orang, senang memotivasi dengan berbagai cara. Ada yang melalui sifat periangnya, ada juga melalui sifat empatinya, ada juga karena selalu ingin memajukan orang lain, suka melayani orang lain dan mendahulukan orang lain. Analitis, rapi, teratur dan bertanggung jawab. Sering menghayal tentang apa yang mungkin terjadi jauh ke masa depan. Ya, memang benar. Memang aku orangnya suka menghayal. Suka menghayal itu dalam artian untuk masa depan gitu. Jadi setelah dianalisis menggunakan analisis SWOT itu, hasilnya adalah yang pertama tuh strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan saya di sini banyak orang yang bilang, atau termasuk dari teman-teman saya ataupun keluarga saya itu bilang saya sudah punya branding yang kuat dan punya banyak jam terbang. Ada dukungan dari orang-orang yang berkualitas seperti orang tua, juga para mentor saya, dan juga bisa membangun relasi dengan pejabat-pejabat daerah lain. Saya juga punya percaya diri yang cukup tinggi dan bisa bertanggung jawab. Nah, itu beberapa dari kekuatan yang saya miliki. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Nah, kelemahan saya itu salah satunya itu masih sering suka down sendiri dan insecure sama apa yang orang lain dapatkan. Kadang juga fisiknya agak mulai nggak bisa bersahabat karena belakangan suka sering sakit, dan masih sering suka sakit hati kalau memang maksudnya sakit hatinya itu belum bisa terkontrol. Yang ketiga itu opportunity, peluang. Nah, peluangnya itu peluang saya itu yaitu
kalau di tes minat dan bakat itu sebagai administrator karena tipe ini memiliki sifat teratur, rapi, suka melayani dan segala sesuatu yang direncanakan. Tipe ini dibutuhkan untuk peran administrasi, notaris dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada peluang ambasador. Nah, ambasador itu menjadi perwakilan suatu tempat dengan membangun jaringan melalui kontak dengan pihak lain atau klien lainnya. Tipe ini termasuk kelompok rasa yang terkait kerjasama dengan orang lain, senang bersahabat, senang melayani dan bertanggung jawab. Tipe ini biasanya dibutuhkan untuk perwakilan perusahaan, duta besar dan lain-lain. Nah, jadi peluang yang kedua itu ada ambasador. Nah, ambasador itu kan orang yang dia menjadi perwakilan gitu. Nah, aku memang suka kayak gitu karena dulu aku kerja, aku sering dikasih amanah untuk jadi perwakilan dari tempat kerja untuk bisa jumpai ini ya, jumpai ini gitu. Nah, yang ketiga itu adalah motivator. Nah, peluangnya itu motivator. Karena motivator itu dapat mendorong, memberi semangat pada satu atau sekumpulan orang agar lebih sukses. Nah, tipe ini termasuk kelompok rasa yang terkait kerjasama dengan orang lain. Tipe ini juga dibutuhkan untuk para manajer, leader, guru dan juga motivator. Nah, motivator juga termasuk salah satu peluang. Nah, tapi saya juga memang pernah terjun di dunia motivator, yaitu dulu kan saya kerja sebagai event organizer. Nah, jadi kami sering membuat event dalam suatu daerah, setiap di daerah-daerah yang ada di Kota Medan ataupun di Sumatera Utara ataupun di Aceh gitu kan. Nah, jadi udah pernah gitu, maksudnya mendorong sekelompok atau sekumpulan orang. Nah, juga dibutuhkan di sini juga dibilang tipe ini dibutuhkan untuk para manajer atau leader. Nah, memang juga saya pernah menjadi seorang leader karena pernah ditunjuk dari pekerjaan saya untuk menjadi leader dalam suatu project. Nah, alhamdulillah ternyata itu udah bisa berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini saya juga bisa membangun usaha ya bersama dengan teman saya. Jadi ada gitu jiwa leadernya di sini gitu. Jadi kayak jiwa leader kita tuh benar-benar diuji banget gitu. Nah, itu, dan ada juga sih kesimpulan yang paling utama dari temubakat.com itu, potensi kekuatan saya itu ada beberapa sih pekerjaan yang menjadi potensi kekuatan saya itu sebagai administrator, ambasador, arranger, motivator, server, treasury, dan juga visionary. Dan kelemahan saya itu potensi kelemahan saya itu untuk bekerja itu seperti analis, komunikator gitu kan. Memang iya sih komunikator tuh kurang karena memang saya kalau berbicara kepada orang lain itu saya suka tergesa-gesa gitu kan, masih suka tergesa-gesa dan juga belum langsung bisa dimengerti gitu. Memang memang kebanyakan bisa, tapi masih ada juga kurangnya. Nah, jadi aku di situ masih kurang, itu masih kelemahan gitu kan. Terus juga sebagai interpreter itu juga jurnalis. Nah, sebagai jurnalis juga aku kurang gitu untuk menerbitkan berita-berita di media gitu kan. Operator dan juga Shopkeeper. Nah, itulah potensi kekuatan dan kelemahan saya. Nah, untuk motivasi saya itu ya saya ingin sekali memang ada kemungkinan tes minat dan bakat saya ini sejalan dengan impian saya. Namun semua itu juga berjalan dengan diri kita. Maksudnya kita lah yang mengetahui potensi kita itu di mana. Nah, jadi itulah kan ini udah kita analisis, juga udah kita jabarkan, dan saya juga udah mulai mengerti di mana titik kekuatan saya, di mana titik kelemahan saya, peluang saya juga gitu kan. Dan saya juga berharap nanti setelah menyelesaikan sarjana saya bisa bekerja di tempat yang saya inginkan dan juga meraih impian atau karir yang saya inginkan, seperti menjadi seorang pejabat. Karena sisi positifnya itu saya ingin membangun
membangun suatu daerah itu agar lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.